Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini ada di sini, Wahyudin Lihawa. Saya juga MKKK, di alumni dari program Magister S2-nya K3 UI ya. Jadi sama dengan Bapak Ibu yang insya Allah sebentar lagi juga akan menjadi alumni ya. Saya doakan mudah-mudahan dimudahkan sampai lulus insya Allah. Nah, ya, saya sehari-hari sebagai konsultan dan trainer untuk mungkin kita sudah biasa dengan ISO ya. ISO kebetulan nama perusahaannya adalah ESC Consulting atau PT Batata Sistem Caraka. Ini banyak menangani pemerintah juga, kemudian menangani juga BUMN, swasta, dan lainnya. Siapa tahu ada yang sudah pernah ketemu, berarti kita ketemu lagi nih. Kita masuk ke materi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa materinya ini tentang sistem manajemen K3. Nah ini juga mungkin saya rasa Bapak Ibu juga sudah memahami ini. Kenapa kita butuh sistem manajemen K3? Kan ada istilah K3, ada istilah sistem manajemen K3. Kenapa sih perlu membangun sebuah sistem manajemen gitu? Kenapa nggak penerapan K3 saja? Tentunya ini juga menjadi pertanyaan gitu ya. Kadang-kadang juga menjadi seringkali ditanya, buat apa kita menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja, ditanya oleh pimpinan kita misalnya. Karena berkaitan dengan cost pastinya ya. Nah ini kenapa tidak langsung saja kita terapkan K3-nya? Mungkin ini sekedar pengantar saja, Ibu. Ya, Indonesia juga di SMK 3-nya juga ada definisi K3, tapi secara garis besar sama ya. K3 itu sebagai suatu program ya yang menggunakan didasari pendekatan ilmiah. Gitu. Jadi K3 itu didefinisikan sebagai sebuah upaya sebenarnya ya, upaya yang didasari dengan pendekatan ilmiah, artinya multidisiplin ilmu, gitu ya, ilmu yang digunakan sebagai upaya kita untuk mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya atau hazard dan risiko terjadinya penyakit dan kecelakaan maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Jadi dari sini sebenarnya kita memahami bahwa K3 itu adalah upaya. Nah, bentuknya bisa program gitu ya, upaya-upaya, dan program-program ini disusun atau dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Tujuannya apa? Untuk mencegah atau memperkecil sumber ya atau penyebab yaitu hazard dan akibatnya itu risiko. Itu pun di OSHA kurang lebih sama ya. Nah, artinya bahwa ketika kita menerapkan K3, artinya di sini kita melakukan upaya-upaya, ya, upaya-upaya untuk memperkecil terjadinya potensi sumber bahaya dan memperkecil akibatnya atau risiko. Nah, ini sebenarnya kalau kita merujuk pada definisi K3 sebenarnya. Yang kita ingin bahas ini kan sebenarnya sistem manajemen K3. Oh, mohon maaf sebelum diskusi, bukan hanya ya diskusi, silahkan ikat saja apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, itu sebenarnya definisi K3 tadi ya. Ini kita perlu memahami dulu nih, karena kita kadang-kadang ditanya dasarnya apa itu tahu, tapi ini juga Bapak Ibu sudah dapat pasti di K3 dasar ya, di mata kuliah K3 dasar, saya tahu ada mata kuliah itu.
dasar-dasar K3 ya. Nah, ini kalau kita bicara dalam sistem kerja, ini ada alat, ada pekerja, ada bahan, dan sebagainya ya. Dan tentunya kalau dalam sistem kerja berarti ada interaksi antara ketiga elemen ini ya. Itulah yang kita sebut sebagai proses. Dan ketika berproses maka muncullah sumber-sumber bahaya gitu ya. Bahkan mungkin yang kita sebut sebagai bahaya primer ini adalah bahaya bawaan dari setiap apa namanya elemen ini ya. Orang tuh sudah ada sifat intrinsiknya gitu ya, intrinsik ya, sifat bawaan ya, bahaya bawaan gitu ya. Alat juga begitu ya, misalnya alat potong ya, bahwa sifat intrinsiknya adalah apa sumber bahaya misalnya apa namanya tajamnya itu. Dari material juga begitu ya, misalnya H2O2 itu sifat intrinsiknya atau bahaya bawaannya adalah peroksida, oksidator kuat gitu. Nah, apalagi kalau dia sudah berinteraksi gitu ya. Mungkin kita tidak di kelas ini tidak membahas itu, tapi dengan adanya interaksi ini atau yang kita sebut sebagai proses, muncul lagi yang namanya bahaya-bahaya sekunder gitu ya. Nah, cakupan bahayanya nggak jauh-jauh, ada biological hazard, physical hazard, kemudian ergonomic hazard dan sebagainya ya, chemical hazard. Nah, pasti artinya apa? Di tempat kerja kita ini dipenuhi oleh ini ya. Kalau kita ingin tidak ada ini ya maka hilangkan juga sistem kerja. Nah, ketika kita ada interaksi kemudian ada pekerja di sana, maka ketika ada interaksi dengan pekerja maka muncullah yang risiko. Risiko itu muncul ketika sudah ada interaksi antara sumber bahaya tadi yang sudah pasti ada dengan kita sebagai pekerja atau orang-orang yang sedang berada di sana. Nah, dari situlah kemudian muncul yang namanya ya. Jadi ketika sudah muncul risiko, maka ya konsekuensinya adalah insiden atau eksiden, penyakit akibat kerja atau property damage. Nah, kita melakukan upaya-upaya pastinya di sini, gitu kan? Dan tadi yang namanya K3, melakukan upaya-upaya berbagai dengan kita mengadopsi berbagai disiplin ilmu, gitu ya, untuk bisa mengendalikan ini sumber bahaya atau mengendalikan interaksi antara pekerja atau penerima bahaya ini dengan sumber bahaya. Atau bahkan kalau nggak bisa dihindari adalah mengelola risiko. Tujuannya apa? Supaya tidak sampai terjadi loss atau kerugian. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan jika ini kita tidak lakukan secara sistematis, maka ya bisa saja kita melakukan upaya di satu sisi, di tempat lain itu tidak tertangani atau bahkan muncul hal yang lain. Maka itulah kemudian dibutuhkan upaya sistematis. Nah, itulah yang kita sebut sebagai sistem manajemen. Nah, yang tata kelola K3-nya. Nah, itu disitulah kebutuhan. Kenapa kita membutuhkan SMK3 atau sistem manajemen K3? Yaitu tadi supaya upaya kita untuk mengelola sumber bahaya tadi itu sistematik, sehingga mampu mencapai tujuan kita untuk mengendalikan loss atau kerugian. Sampai sini kira-kira saya lanjut ya. Oke, jadi ini biasanya ini gambar ini kalau kita dalam beberapa judul tesis itu suka diminta untuk dijelaskan gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, bicara tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ini kita punya ISO 45001 untuk standar internasional ya. Kalau kita lihat perjalanannya ini tentang sistem manajemen K3 ini tahun 96 ini sudah mulai ada ya. Kemudian tahun 99 itu terbitlah yang namanya OSAS ya, standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini sempat di-upgrade ke tahun 2007, jadi di-upgrade ya ininya, sistemnya, OSAS-nya. Tapi tahun 2018 kemudian OSAS ini digantikan oleh ISO.
45001 versi 2018. Jadi sekarang yang berlaku kalau untuk standar ISO itu adalah ISO 45001 versi 2018. Untuk OSHA sendiri sekarang sudah tidak berlaku, ya. Tapi di Indonesia sendiri juga mengenal apa? SMK 3 ya, PP 50 tahun 96 tentang SMK 3. Jadi ranahnya masih Permenaker, jadi masih menjadi ranahnya Kementerian Tenaga Kerja saat itu ya. Itu Permenaker nomor 5 tahun 96. Jadi tahun 96 juga sudah ada Indonesia ya sebenarnya. Bahkan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 itu sudah banyak tentang keselamatan ya, mengatur tentang keselamatan kerja gitu ya. Nah, jadi bicara sistem manajemen K3 ini sebenarnya banyak model lain ya yang juga muncul ya, banyak sekali lah gitu ya. Juga ada ISRS yang biasanya diterapkan di IGAS gitu ya, International Safety Rating System ya. Nah, itu juga ada dan yang lainnya. Tapi yang kita bahas kali ini hanya untuk ISO 45001 dan PP 50 tahun 2012, yaitu SMK 3. Oke, kita masuk dulu nih. Ini kita bahas dulu. Jadi karena waktunya kita terbatas ya, hanya 2 kali pertemuan 2 jam, kita kurang lebih ya, kita harus membahas 2 sistem. Nah, maka saya mencoba untuk membahas secara terintegrasi. Karena kadang-kadang gini juga, banyak perusahaan yang sudah certified atau sudah menerapkan SMK 3, juga sudah menerapkan ISO 45001. Ya, dua-duanya SMK 3, dua-duanya certified. Gitu. Nah, tapi banyak juga yang mengelola ISO 45001 timnya berbeda dengan yang mengelola SMK 3 PP 50. Sehingga kadang-kadang masing-masing berjalan sesuai dengan rencana kerjanya masing-masing. Gitu. Padahal sebenarnya ini tujuannya sama. Gitu. Ya, jadi seringkali kita jadi energinya jadi lebih banyak gitu. Tapi kalau kita memahami sebenarnya keterkaitan antara 2 sistem ini, sistem manajemen ini sebenarnya akan lebih mudah gitu. Karena sekali lagi sebenarnya ini tujuannya sama, tapi mungkin model penyajian persyaratannya yang sedikit agak berbeda. Jadi sudut pandang atau sudut pandang dari penyusunan sistem manajemen atau standarnya ini yang sedikit berbeda. Ya, nah, jadi karena keterbatasan waktu, saya mencoba menyampaikan ini secara terintegrasi. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami ya, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan dua-duanya. Ya. Jadi saya menjelaskan sekaligus gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara ISO 45001, karena ini adalah bagian dari ISO, ya, International Standard, ya, maka strukturnya itu mengikuti struktur annex SL ya, atau high level structure gitu ya, struktur tingkat tinggi. Kita tahu bahwa high level structure ini atau annex SL ini muncul atau ditetapkan oleh ISO setelah tahun 2015 ya. Di tahun 2015 itu ISO benar-benar melakukan perubahan secara total terhadap persyaratan ISO-nya secara keseluruhan, baik ISO 9001 ya sistem mutu, ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, kemudian seluruh ISO yang saat itu di upgrade itu mengalami perubahan yang total gitu, diawali dari perubahan ISO 9001. Salah satu perubahan yang sangat signifikan adalah terkait dengan strukturnya, terkait dengan struktur standarnya. Ya. Nah, ini yaitu dia menggunakan high level structure. Kalau kita lihat ini seperti ini, ada 10 pasal. Nah, pasal 1, 2, 3 ini saya kasih warna biru. Ini tujuannya karena ini hanya sekedar informasi pengantar dalam struktur ya, tetapi yang berisi persyaratan itu mulai pasal 4 sampai pasal 10.
yang diawali dengan konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, pendukung, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan. Ya, nah ini sebenarnya dengan ISO mengupgrade dan kemudian menetapkan standar ini atau Annex SL structure ini atau high level structure ini, itu membuat perusahaan-perusahaan yang atau user gitu yang menggunakan standar ISO ini, yang menggunakan atau menerapkan lebih dari satu standar menjadi lebih mudah karena standarnya sama. Kalau dulu berbeda ya, baik ISO 9001 8 pasal, ISO 14001 4 pasal, ISO OSAS 4 pasal gitu. Itu berbeda-beda. Jadi kita butuh effort yang lebih besar untuk mencoba untuk memahami kesamaan gitu. Nah, tapi dengan perubahan ini dia menyamakan seluruh standar ISO dengan high level structure tadi, yaitu 10 pasal. Gitu ya. Jadi semua ISO sekarang sama. Nah, tapi tentunya lain dengan SMK 3 karena SMK 3 bukan standar ISO. Tapi yang saya bicarakan tadi adalah standar ISO untuk keseluruhan itu menggunakan high level structure sekarang, yaitu ada 10 pasal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebagai persyaratan. Nah, kemudian apa yang menjadi konsep atau prinsip penerapan dari ISO 45001 ya? Dia menggunakan pendekatan proses di dalam membangun sistem, dalam menyusun persyaratannya dan juga dalam membangun sistemnya. Itu satu. Yang kedua, dia menerapkan siklus PDCA untuk mengelola proses-proses ini. Jadi yang pertama adalah pendekatan proses, kemudian PDCA cycle itu plan do check action gitu ya. Artinya proses yang kita jalankan itu harus dikelola dengan pendekatan atau dengan siklus PDCA. Dan yang ketiga adalah prinsip penerapannya adalah risk based thinking gitu ya. Jadi berbasis risiko. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan proses? Sebenarnya ini adalah upaya ya. Upaya untuk membuat standar ISO ini tidak lagi menjadi sekedar sebuah legalitas atau sebuah pengakuan bahwa berupa sertifikat. Ada konsultan atau auditor? Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu di kelas ini ada yang profesinya konsultan atau auditor? Nggak ada? Ada, Pak. Ada? Siapakah? Ada, Pak. Saya, Pak. Banyak nih. Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Kita bisa sharing aja ya. Oke, jadi kenapa dia menggunakan pendekatan proses ini sebenarnya sebagai upaya dari standar ini untuk memastikan bahwa sistem yang kita bangun itu terintegrasi di dalam proses bisnis organisasi. Karena banyak sebelumnya itu kendalanya adalah di situ, di mana penerapan sistem manajemen K3 ataupun sistem manajemen yang lainnya itu lebih banyak atau tidak terintegrasi sehingga dia berjalan sendiri yang kadang-kadang menjadi bentrok atau menjadi terjadi perbedaan kepentingan gitu ya antara bisnis gitu atau regulasi atau tugas dan fungsi kalau di kementerian atau di pemerintah gitu atau dengan bisnis prosesnya lah sehingga K3 ini tidak mampu masuk menjadi alat bagi organisasi untuk mengelola sumber-sumber bahaya. Padahal sumber bahaya itu munculnya dari mana? Dari proses kan? Setuju ya? Proses yang mana? Proses bisnis kita, proses yang kita lakukan untuk menuju tujuan kita untuk mendapatkan dari sisi finansial perspektif atau yang lainnya gitu. Sehingga seringkali
banyak perusahaan yang sudah pun menerapkan sistem manajemen K3, bahkan nilai penerapan misalnya SMK 3-nya atau ISO 45001-nya itu dinilai baik misalnya tanpa temuan, tetapi faktanya permasalahan-permasalahan terkait dengan sumber bahaya, dengan penyakit, dengan kecelakaan kerja masih ada. Bahkan tidak terkontrol. Padahal kadang-kadang bahkan menerima penghargaan zero accident dan sebagainya misalnya, atau penghargaan apalah dari pemerintah dan yang. Nah, ini kendala yang terjadi sebelumnya gitu ya. Maka ISO berharap dengan membangun sistem dengan pendekatan proses itu K3 itu akan menjadi bagian dari proses bisnis. Kita pahami bahwa sumber bahaya itu munculnya dari proses kita yang kita lakukan. Sehingga kita tidak bisa keluar dari proses gitu ketika kita membuat program-program. Tadi K3 itu adalah upaya ya, atau program kita buat mengendalikan sumber bahaya dan risiko. Itu kan ya. Jadi kenapa pendekatan proses itu maksudnya apa? Jadi artinya bahwa ini harus terintegrasi ke dalam proses bisnis organisasi. Ya. Oke. Nah, kemudian proses-proses tadi harus kita kelola dengan pendekatan atau dengan siklus PDCA. Ya. PDCA cycle gitu ya, plan, do, check, action. Artinya tadi proses-proses yang kita lakukan untuk mengelola sumber bahaya tadi itu harus mengikuti ya, supaya efektif tindakan kita atau upaya kita, maka bergeraknya berdasarkan siklus PDCA. Nah, ada tahapan pertama di mana kita mengidentifikasi perencanaannya, kita membuat perencanaan gitu ya. Tapi sebelum kita membuat perencanaan itu kita mengidentifikasi isu-isu yang ada gitu ya. Karena kan ketika kita menyusun perencanaan tentunya kita harus punya data. Data-data apa yang kita butuhkan? Ya, isu-isu yang ada, entah di internal, entah di eksternal, atau juga kita butuh data apa sih yang dibutuhkan oleh oleh interested parties atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Tiga ini menjadi bahan kita untuk menetapkan, pertimbangan kita untuk menetapkan perencanaan K3. Supaya penerapan K3 ketika perencanaan kita terapkan itu tepat sasaran, mampu mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mencegah atau mengurangi loss gitu ya, yang akibat adanya insiden ya, property damage dan penyakit akibat kerja. Kira-kira gitu. Ya, jadi itu siklus PDCA. Kemudian risk based thinking tadi ya. Jadi konsep yang ketiga adalah risk based thinking, di mana ini berbeda dengan risk dalam artian ini risk bukan hanya OHS risk ya, bukan hanya occupational health safety risk di sini ya. Nah, ini risk di sini artinya keseluruhan. Artinya potensi kegagalan kita itu juga menjadi risiko, kegagalan kita dalam mengelola bahaya itu juga menjadi risiko perusahaan gitu ya. Risiko di mana kecelakaan kerja itu membuat perusahaan berhenti beraktivitas, itu juga bagian dari risiko dalam penerapan K3 gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan risk based thinking ini bukan hanya risiko K3 ya, tapi risiko secara umum, risiko finansial akibat tingginya kecelakaan kerja, risiko operasional, terhentinya proses operation, kemudian risiko yang lainnya lah kira-kira ya. Jadi dengan kita membangun sistem dengan pendekatan risiko ini membuat perusahaan menjadi penerapan sistem manajemen K3 ini lebih komprehensif, tidak hanya berpikir risiko yang terkait dengan K3 yang akan muncul, tapi risiko keseluruhan gitu. Itu yang dimaksud dengan risk based thinking di sini ya. Jadi berpikir berbasis risiko. Ya. Jadi artinya apa saja yang berpotensi membuat kita gagal di dalam membangun sistem atau menjalankan sistem manajemen K3 itu harus kita identifikasi sejak awal. Ya, harus kita kenali sejak awal. Jadi kita berpikir ketika kita menyusun sistem ini kita mempertimbangkan risiko selain risiko K3 juga. Itu yang dimaksud dengan risiko. Jadi Bapak Ibu semuanya itu konsep di dalam penerapan ISO 45001.
yang artinya ini adalah ISO melakukan melakukan upaya untuk mendorong organisasi atau user dari ISO ini untuk bisa mendapatkan manfaat dalam penerapannya. Sehingga ISO ini bukan hanya lagi sekedar memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses audit. Tapi lebih dari itu, di mana mampu mengelola sumber-sumber bahaya yang muncul dari proses-proses yang dilakukan oleh organisasi. Nah, itu sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, baik. Itu konsep ISO 45001. Sekarang terkait dengan sistem manajemen K3 PP 50 tahun 2012. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebelumnya ini bentuknya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja ya, Permenaker nomor 5 tahun 96. Kemudian kita bersyukur ini menjadi PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2017. Kalau PP berarti kan dia sudah lintas kementerian begitulah ya. Lintas penanggung jawab usaha gitu. Nah, jadi seharusnya ini menjadi lebih mudah untuk memahami gitu ya, karena ini sudah melihat secara keseluruhan. Nah, kalau ISO itu dibangunnya bukan atas dasar peraturan, tapi kalau SMK 3 ini dibangunnya berdasarkan peraturan. Jadi dia ini isinya peraturan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini kalau kita lihat strukturnya seperti ini ya, dari Undang-Undang 45 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian diturunkan lagi Undang-Undang nomor 14, hak perlindungan terhadap keselamatan kerja dan peran pemerintah dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 ini juga ada kewajiban untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. Kemudian kita tahu sebelumnya ini adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ya tentang tenaga kerjaan, tapi sekarang kan sudah direvisi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu clear sebenarnya menuliskan tentang kewajiban yang terkait dengan penerapan K3 ya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini saya coba mencari-cari yang secara clear menuliskan itu tidak seperti di Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini mungkin kalau ada mahasiswa yang kebetulan bertugas di Kementerian Tenaga Kerja, biasanya ada nih. Ini nanti mungkin bisa diskusi apa ya. Nah, tapi turunannya adalah PP nomor 50 tahun 2012 ya. Pun ini sebenarnya duluan ya, PP 50 tahun 2012 ini penerapan SMK 3. Jadi bedanya dengan SMK 3 dengan ISO 45001, SMK 3 ini adalah sebuah peraturan. Kalau yang tadi tidak ya. Itu PP 50 tahun 2012. Nah, kita lihat struktur PP 50 itu ada 6 bab, di mana bab 2 dan bab 3 ini bicara tentang SMK 3. Bab 2 ini tentang standarnya, bab 3 ini tentang penilaian SMK 3. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat PP 50, lihatnya di bab 2 dan bab 3. Ya, bab 2 itu bicara tentang SMK 3-nya, pasal-pasal yang mengatur tentang SMK 3-nya, dan bab 3 itu tentang penilaiannya, auditnya, ya, tentang audit. Ini juga berbeda ya. Jadi kalau di ISO 45001 standar untuk penerapan itu sama dengan standar kriteria audit yang di audit gitu ya. Tapi kalau di SMK 3 ini dibedakan antara cara menerapkan itu adanya di bab 2 atau di lampiran 1 atau pedoman penerapan itu ada di lampiran 1, dan pedoman untuk mengaudit itu adanya di lampiran 2. Ini berbeda ya. Jadi jangan terkecoh nih. Jadi standar kita untuk menerapkan itu, kalau Bapak Ibu ingin melihat
cara menerapkan itu adanya di bab 2. Kalau cara mengaudit itu adanya di bab 3. Bukan cara ya, tapi kriteria. Nah, di bab 2 ini ada 6 ya, 6 juga bagian, ada 6 bagian. Ini sebenarnya PDCA-nya ya. Kalau kita lihat PDCA-nya mulai dari bagian 1 itu umum, bagian 2 kebijakan, bagian 3 perencanaan, bagian 4 itu pelaksanaan, bagian 5 pemantauan evaluasi, dan bagian ke-6 ada peninjauan dan peningkatan. Ini kalau kita lihat ini angka-angka di sini bukan angka-angka dari pasal ya, tapi ini angka dari saya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini yang refer dari yang tadi gitu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini siklusnya juga PDCA nih. Kalau dilihat tadi untuk ISO 45001 siklus bedanya sangat clear ya. Ada plan, do, check, action. Kalau di SMK 3 juga ini siklus PDCA-nya gitu. Diawali dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, ini plan, do, check, action, kira-kira gitu. Ya. Jadi sebenarnya sama juga ya, dua-duanya menggunakan siklus PDCA di dalam membangun sistemnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau di ISO 45001, elemen untuk penerapannya, gitu ya, standarnya yang tadi ada 10 pasal, ya, itu sama juga yang digunakan untuk mengaudit. Jadi 10 pasal itu juga, mulai dari pasal 4 sampai pasal 10 ya. Tapi kalau untuk SMK 3 ini dibedakan antara standar untuk penerapan, pedoman penerapan, dan elemen auditnya. Jadi ketika kita ingin menerapkan, maka rujukan yang kita pakai adalah di lampiran 1. Tapi kalau kita mengaudit atau kita diaudit oleh badan sertifikasi, itu adanya di lampiran 2. Lampiran 3 adalah format-format yang digunakan untuk membuat laporan audit. Nah, ini ada cross reference sedikit, nanti bisa dipakai. Saya coba buat, nanti saya menjelaskannya dengan model seperti ini ya, karena waktu kita sangat terbatas. Jadi ini adalah pasal yang terkait dengan ISO 45001, ini yang terkait dengan SMK 3. Jadi bisa kita integrasikan sebenarnya. Walaupun ada tentunya ada plus minusnya lah ya. Kalau kita coba bandingkan gitu ya antara ISO 45001 dengan SMK 3 PP 50 tahun 2012. Oke, kita masuk ke persyaratan pertama dari ISO 45001. Saya mencoba mau menjelaskannya ISO 45001, kemudian SMK 3 ya. Jadi base-nya adalah ISO 45001. Pasal pertama di ISO 45001 itu adalah konteks organisasi. Apa sih itu sebenarnya? Jadi tadi saya memberikan pengantar ya bahwa penerapan ISO 45001 atau ISO gitu ya, itu adalah sebagai alat bantu atau alat untuk kita mengelola sumber bahaya dan risiko supaya efektif ya. Jadi kalau kita posisikan dia sebagai alat bantu, maka kita harus memahami terlebih dahulu alat bantu. Kita perlu memahami terlebih dahulu alat bantu seperti apa yang kita butuhkan, gitu kan? Analoginya seperti itulah. Maka ketika kita ingin membangun sistem, gitu ya, kita membuat sebuah alat bantu, kita perlu memahami dulu, gitu ya, konteks organisasi. Apa itu konteks? Situasi, kondisi organisasi itu seperti apa? Tentunya kebutuhan alat itu sangat bergantung. Ini mau digunakan untuk apa, gitu kan ya? Ruangannya seperti apa, objeknya seperti apa. Ini analogi aja ya. Tentunya kita perlu memahami. Jadi setiap perbedaan alat dan sebagainya itu bisa objek itu tentunya bisa mempengaruhi jenis alat yang kita butuhkan. Sama dengan ini. Jadi karena sistem itu adalah alat, maka kita untuk menentukan model sistem kita seperti apa atau seperti apa tata kelola terhadap sumber bahaya tadi supaya efektif, maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mengenali kebutuhan sistem itu seperti apa di tempat kita atau di perusahaan yang kita
pekerja gitu ya. Itu jadi konteks organisasi itu artinya apa? Kita memahami organisasi dan konteksnya dengan cara apa? Mengenali isu-isunya, isu internal, isu eksternalnya apa gitu ya. Karena isu-isu ini akan sangat mempengaruhi kemampuan organisasi di dalam mencapai tujuan K3-nya. Nah, isu-isu ini tentunya harus dicegah gitu loh. Atau kalau dia isu positif harus didorong supaya ini menjadi pendukung gitu. Tapi kalau dia isu negatif maka ini harus dikelola gitu. Supaya sistem yang kita bangun ini organisasi seperti apa, misalnya kondisinya, waduh ini agak susah nih kita misalnya kondisi ini bisa dilihat dari secara fisik, bisa juga dilihat dari secara kondisi fisik tadi ya, apakah misalnya memang ini sudah sulit ya, dia memang risikonya banyak gitu ya, atau pekerjanya tapi pendidikannya rendah atau kesadaran pekerjanya sangat rendah terkait dengan K3 gitu. Itu tentunya akan sangat mempengaruhi sistem yang kita bangun. Kemudian karakteristik atau perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi K3 itu juga perlu kita pahami. Itu isu-isu ya. Isu regulasi misalnya ya. Isu-isu terkait dengan budaya politik ini kalau eksternal ya, ekonomi, hukum, kemudian teknologi ya, ini juga sama ya, kemudian persaingan ya, kemudian isu-isu internal ya, struktur organisasinya ya, kemudian terkait dengan peralatan yang dimiliki, terkait dengan produk yang dibuat. Nah, ini semua tentunya menjadi informasi penting bagi kita yang akan membangun sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang tujuannya adalah untuk mengurangi, memperkecil sumber-sumber bahaya atau mengelola sumber bahaya dan memperkecil risiko. Bisa dipahami ya, ini maksudnya ya, konteks organisasi ya. Oke. Pemahaman kita terhadap isu-isu ini, nah ini di sini bisa dibaca ya, pemahaman kita terhadap isu ini juga akan sangat membantu kita di dalam menentukan ruang lingkup dari sistem. Tadi kan, ruang lingkup itu berarti model sistem yang akan kita bangun. Seperti apa gitu. Dan pemahaman kita terkait dengan isu-isu yang ada, positif dan negatif, yang kira-kira dapat mempengaruhi cara kita untuk mengelola sistem manajemen K3. Kemudian pemahaman isu ini juga akan membantu kita dalam menentukan risiko dan peluang. Nah, dari isu-isu yang ada ini tentunya akan muncul risiko atau sebaliknya peluang yang akan muncul. Nah, ini juga dengan pemahaman terhadap isu-isu ini, ya isu ini membantu kita untuk menentukan apa risiko dan peluang. Kemudian tentunya pemahaman risiko dan peluang akan membantu kita dalam mengembangkan dan meningkatkan kebijakan ketiga kita. Ya. Kemudian juga pemahaman kita terhadap menjadikan kita paham tentang apa yang dibutuhkan oleh pihak eksternal dan juga pekerja. Ini yang dimaksud dengan konteks organisasi. Kemudian masih terkait dengan konteks organisasi, itu selain kita memahami isu-isu, kita juga perlu memahami apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pekerja dan pihak lain yang berkepentingan. Ini agak spesifik ya, harapan pekerja. Kenapa? Karena pekerja di sini adalah pihak yang berisiko, kan? Maka perlu diketahui apa yang menjadi kebutuhan dan harapan. Misalnya, kebutuhan dan harapannya adalah mendapat bekerja di tempat yang aman, gitu. Atau misalnya terpenuhinya alat pelindung diri pada pekerjaan-pekerjaan yang berisiko, gitu. Misalnya. Seperti itu kan ya. Nah, ini pihak yang berkepentingan lainnya itu bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Mereka juga punya kontraktor yang bekerja, supplier yang menyuplai barang, kemudian regulator itu tentunya punya harapan, kebutuhan dan harapan kepada perusahaan yang terkait dengan keselamatan kerja. Itu dari internal. Nah, kita perlu memahami ini semua untuk apa? Tadi seperti saya bilang, pemahaman terhadap konteks organisasi akan membantu kita di dalam menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen K3.
Sehingga sistem manajemen K3 yang kita bangun itu adalah tujuannya atau dapat digunakan untuk mengelola sumber bahaya, isu-isu tadi, ya, mengelola isu-isu eksternal yang juga di dalamnya ada yang terkait dengan sumber bahaya dan risiko. Kemudian setelah kita batasi, kita pahami ruang lingkup yang kita akan bangun, baru kita butuh. Ini dalam ISO 45001 ini sangat clear bagaimana mekanisme kita menetapkan sistem yang akan kita bangun. Mulai dari mengenali konteks, yaitu isu, mengenali tujuan, kebutuhan dan harapan, kemudian baru kita menentukan ruang lingkup, baru kita mendevelop sistem. Gitu ya. Dan sistem manajemen K3 harus mencakup aktivitas, produk, dan layanan di dalam kendali. Gitu ya. Ini juga sering ditanyakan nih. Jadi dalam kendali organisasi atau pengaruh organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja K3 organisasi. Jadi cakupannya ya yang dan layanan di dalam kendali atau pengaruh organisasi. Jadi tidak yang dalam kendali itu berarti adalah ini area kita, orang kita gitu ya, infrastruktur kita itu dalam kendali kita. Tapi kalau ada juga yang tidak dalam kendali kita tapi dalam pengaruh kita. Misalnya kontraktor itu kan dalam pengaruh kita, ya, pekerjaan-pekerjaan kontraktor atau kerjasama atau MOU gitu sebagainya. Jadi itu harus masuk. Makanya penerapan K3 itu tidak hanya ruang lingkup penerapan sistem manajemen K3 atau penerapan K3 itu tidak hanya pada objek pekerjaannya saja, tapi siapapun yang mengakses tempat itu harus diterapkan itu dalam regulasi. Sampai sini ada pertanyaan? Masih bisa diikutin? Bisa, Pak. Belum ada pertanyaannya? Siap, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, ini masih ISO 45001 yaitu kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Ya. Jadi setelah pasal 4 itu ranahnya kalau bahasa pemerintah itu pasal 4 itu seperti Renstra, rencana strategik. Ya, jadi pasal 4 itu kalau di swasta itu istilahnya biasanya business plan. Kira-kira gitu pasal 4 itu. Ya, jadi kita mengenali situasi gitu ya, analisis situasi, ANSIT gitu ya, menganalisis situasi, mengenali isu baik di internal, di eksternal gitu ya, atau mengenali juga apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi gitu. Nah, itu kan biasanya tahapan di mana kita menyusun rencana, kemudian dari situ baru kita menyusun rencana strategik gitu kan. Itu hampir sama dengan itu sebenarnya. Nah, tools-toolsnya banyak, bisa menggunakan SWOT analysis, bisa menggunakan problem solving atau apalah kira-kira. Itu bisa digunakan sebagai toolsnya untuk mengimplementasikan pasal 4 tadi. Pasal 5 ini kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Ini bicara tentang pemimpin. Kalau pemimpin ini berarti ranahnya adalah dia kaitannya dengan komitmen dan kepemimpinan, leadership. Ya. Ini memang ada perubahan ya dari versi yang lama ke versi atau kalau dulu di ISO 9001 atau 14 atau itu lebih dikenalnya adalah komitmen pimpinan saja gitu. Tidak ada kata-kata kepemimpinan gitu. Nah, kadang-kadang kalau ya kita kadang-kadang mengambil peluang gitu ya, karena kata-katanya adalah komitmen pimpinan, maka yang dibuktikan dalam penerapannya adalah bagaimana pemimpin komitmen. Bagaimana membuktikan komitmen? Ya, kita diberikan training, bagian dari komitmen pimpinan. Kita diberikan dialokasikan anggaran untuk membeli alat pelindung diri dan sebagainya. Itu komitmen pimpinan. Tapi kadang-kadang ini tidak cukup gitu. Manajemen menganggap bahwa ketika sudah diberikan fasilitas sarana atau
biaya dan sebagainya itu dianggap itu sudah bagian dari komitmen mereka. Nah, untuk versi yang 2015 ke atas ini itu sudah ditambahkan dalam pasal ini kaitannya dengan kepemimpinan leadership. Jadi apa yang diminta oleh standar ini, oleh ISO ini adalah bahwa pemimpin itu hadir gitu. Jadi pimpinan top manajemen itu harus hadir di dalam menjadi bagian dari penerapan sistem ini. Bukan hanya sekedar menyediakan gitu, tapi dia harus hadir di dalam penerapan sistem ini melalui apa kebijakan-kebijakannya, strateginya gitu. Apalagi yang terkait ketiga gitu ya, seringkali terabaikan karena fokus pada kualitas atau produksi dan sebagainya, itulah finansial dan sebagainya gitu. Nah, di sini memang dituntut bahwa pemimpin itu harus hadir dalam sistem. Sehingga apa? Sistem yang dibangun itu, sistem manajemen ketiga yang dibangun itu menjadi alat bagi perusahaan, bukan lagi hanya sekedar alat untuk mendapatkan sertifikat gitu, tapi menjadi alat bagi perusahaan untuk mengelola sumber bahayanya sehingga terintegrasi di dalam proses bisnisnya. Itu maksudnya. Jadi kenapa dirubah? Nah, ini bicara soal kebijakan. Ini apa tugasnya? Menetapkan kebijakan. Ya. Ini kebijakan itu apa? Kebijakan itu kan koridor di dalam bertindak gitu ya. Jadi batasan-batasan yang ditetapkan oleh pimpinan untuk mencapai tujuan. Ya. Untuk mencapai tujuan akhirnya, maka perusahaan atau melalui pimpinannya itu menerapkan atau menetapkan sebuah kebijakan. Makanya kebijakan itu kan isinya adalah komitmen-komitmen gitu. Ya, isinya komitmen. Oke. Ini saya pikir kita sudah biasa ya. Ini ada beberapa persyaratan yang harus kita masuk. Jadi harus ada komitmen, kebijakan itu harus menjadi kerangka untuk menetapkan tujuan, ya, jadi koridornya. Kemudian apa komitmennya harus terkait dengan apa? Terkait dengan komitmen untuk patuh terhadap peraturan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Komitmen untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi resiko ketiga. Termasuk komitmen untuk melakukan continual improvement atau peningkatan terus-menerus ya. Masuk komitmen untuk konsultasi dan partisipasi pekerja. Jadi kalau kita ranahnya misalnya untuk kebutuhan audit, maka biasanya ini dipastikan bahwa komitmen-komitmen yang dituliskan di sini itu harus muncul pada komitmen pernyataan kebijakan perusahaan. Ini harus tersedia, harus terdokumentasi, dikomunikasikan, dan juga tersedia bagi pihak yang berkepentingan, artinya pihak eksternal, ya, termasuk pihak eksternal. Ini contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi saya bahas tentang ISO 45001 ya. Itu tadi saya katakan bahwa saya akan membahas secara terintegrasi. Nah, sekarang kita masuk ke SMK 3 yang terkait dengan pasal 4 tadi. Itu sebenarnya kalau kita lihat secara pasal di SMK 3 itu tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang bahwa kita harus melakukan tadi memahami konteks organisasi tadi, itu tidak ada. Tapi bisa kita lihat pada pasal yang terkait dengan komitmen dan kebijakan, itu ada tinjauan awal di sana. Tapi tujuannya apa? Untuk menetapkan kebijakan. Kalau tadi kan tujuannya adalah untuk menetapkan perencanaan secara umum, gitu. Rencana strategiknya. Nah, kalau di SMK 3, dia tidak bicara tentang itu. Nah, ini mungkin satu kekurangan di SMK 3. Jadi, sehingga apa? Ya, yang saya rasakan itu banyak sekali kalau dia hanya menerapkan SMK 3 saja, dan hanya targetnya hanya mendapatkan sertifikat, kadang-kadang ini sekedar pemenuhan dokumentasi saja gitu ya. Padahal sebenarnya ini kan maksudnya kita diminta untuk memahami kondisi awal organisasi sebelum kita menetapkan perencanaan, sebenarnya begitu. Jadi ini kalau kita lihat penerapan pasal 4 yang ISO tadi, ini di SMK 3 itu di pasal 11 di kaitannya dengan kebijakan K3 ya.
Di mana menetapkan kebijakan ketiga itu pertama harus melakukan tinjauan awal. Seperti memahami apa bahayanya, kemudian bagaimana tingkat kecelakaan kerja, bagaimana kompensasi yang sudah dilakukan, kondisi sumber daya seperti apa, kita bandingkan penerapan ketiga kita dengan perusahaan yang lain yang sama sektornya, peraturan perundangan seperti apa. Mirip sebenarnya dengan ini ya. Tapi ini ranahnya untuk menentukan kebijakan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sekarang sudah menerapkan SMK 3, kemudian akan menerapkan ISO 45001, mungkin perlu ditambahkan pasal 4-nya harus diterapkan. Karena tidak cukup ini kalau hanya untuk membuktikan pasal 4 di ISO 45001. Ya. Nah, ini kebijakan sama ya. Tadi di ISO 45001 juga meminta kita untuk menetapkan kebijakan, juga ada komitmen dan tekad, kerangka untuk membuat program, visi, tujuan, kemudian ini juga sama, ini harus disosialisasikan sebagainya. Jadi hampir sama. Tapi di SMK 3 ini memang stylenya standar ini teknis sekali. Kalau di ISO itu dia tidak mengatur tentang how to-nya gitu ya. Bagaimana cara menerapkan? Kalau di sini sampai harus tertulis, tertanggal, tertanda tangani gitu ya. Kalau di ISO ini tidak ada. Karena dia menghindari hal-hal yang sifatnya sangat teknis, karena bisa jadi setiap perusahaan itu bisa berbeda. Ya, kalau di SMK 3 ini sampai ditulis seperti ini. Kemudian peran tanggung jawab dan wewenang organisasi. Ini masih pasal 5 di ISO 45001 ya. Oke, pasal 5 di ISO 45001 ini kaitannya dengan peran tanggung jawab dan wewenang organisasi. Ini sama di sini mana kita diminta manajemen puncak harus memastikan tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang real. Ini menentukan tugas dan tanggung jawab gitu ya. Karena gini, perubahan juga dari OSAS ke ISO ini juga salah satunya kan hilangnya kewajiban untuk menunjuk MR. Itu kan, manajemen representatif. Kalau dulu manajemen representatif itu wajib, tugasnya apa? Menjadi melaporkan gitu, terkait dengan sistem ini kepada memastikan terlibat, tidak paham tentang sistem yang dibangun karena sudah mengalihkan tanggung jawab itu kepada MR. Nah, ini yang dianggap tidak efektif oleh ISO, sehingga tadi yang saya jelaskan tadi tentang pasal 5 tentang leadership tadi, munculnya kepemimpinan tadi yang tadinya hanya komitmen. Itu salah satunya adalah untuk juga menyelesaikan permasalahan yang tadi itu, yang soal MR ditunjuk kemudian pimpinan tidak tahu, bahkan kadang-kadang menjadi penghambat gitu. Nah, ini justru diminta keterlibatan langsung oleh pimpinan, terlibat langsung, dan kemudian tanggung jawab itu didistribusikan kepada seluruh fungsi atau orang yang ada di organisasi. Jadi tujuannya apa? Supaya ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab MR. Ya. Nah, kalau di SMK 3 ini bicaranya ada tanggung jawab dan tanggung gugat. Ada tanggung gugatnya di sini. Sama nih, sebenarnya isinya sama. Kalau di sini judulnya peran tanggung jawab dan wewenang, di sini bicaranya tanggung jawab dan tanggung gugat. Sama kayak kurang lebih sama, menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, kerja, buruh, kontraktor, subkontrak, dan pengunjung. Jadi ini hampir sama yang harus dilakukan antara OSAS sama ISO 45001. Kemudian konsultasi dan partisipasi ya. Ini di ISO 45001 ya. Jadi ada pasal tentang konsultasi dan partisipasi. Ini tujuannya apa? Jadi karena begini konsepnya ya, karena sistem manajemen K3 ini adalah alat untuk mengolah sumber bahaya gitu ya.
dan mengendalikan risiko yang muncul, maka kita tahu bahwa orang yang paling mengenali sumber bahaya itu adalah orang yang bekerja di areanya atau kita sebut sebagai pekerja. Nah, maka ketika kita harus membangun sebuah sistem di mana pekerja ini harus diberikan kesempatan untuk bisa berkonsultasi terhadap sumber-sumber bahaya yang dia hadapi. Nah, kadang-kadang ini menjadi penting sekali. Kadang-kadang saya atau menemukan juga di lapangan gitu ya, tidak adanya mekanisme ini membuat banyak sekali sumber bahaya atau mungkin kejadian-kejadian near miss itu tidak sampai kepada level manajemen gitu, atau tidak sampai kepada orang-orang ketiga gitu, karena dianggap karena tidak ada wadah bagi pekerja untuk bisa mengkonsultasikan atau menginformasikan soal ini. Nah, sehingga ada pasal ini. Ini terkesan sekedar hanya konsultasi, tapi ini penting sekali ya. Ini penerapannya bisa macam-macam ya. Intinya kita perusahaan diminta untuk atau organisasi diminta untuk membangun sebuah mekanisme di mana pekerja itu bisa berkonsultasi atau menginformasikan terkait dengan apa yang dirasakan terkait dengan sumber-sumber bahaya atau potensi bahaya atau near miss yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah partisipasi pekerja. Nah, mereka diminta juga untuk berpartisipasi dalam hal apa? Gitu. Dalam hal tadi mengidentifikasi potensi bahaya atau sumber bahaya itu satu yang diminta. Kemudian juga partisipasi dalam hal apa? Melaporkan kecelakaan kerja. Kemudian partisipasi dalam hal apa? Melakukan investigasi. Ini yang dituntut. Jadi keterlibatan dari pekerja. Pertama, dia terlibat secara aktif untuk melaporkan, berkonsultasi terkait dengan sumber-sumber bahaya yang dia temukan atau dia rasakan. Kemudian yang kedua, dia juga diminta untuk berpartisipasi dalam melaporkan, ya, dan juga berpartisipasi dalam melakukan ketika ada proses investigasi. Nah, di SMK 3 juga ada, sama. Judulnya konsultasi, motivasi, dan kesadaran. Mirip sih sebenarnya, poinnya juga sama, tapi sekali lagi kalau di ISO, di SMK 3, dia langsung menuliskan beberapa contoh yang harus dilakukan, seperti safety talk, awareness, dan sebagainya. Ya, sama dengan ini. Jadi kalau pasal ini kita sudah diterapkan di ISO 45001, ketika kita akan SMK 3 itu sebenarnya sudah comply, gitu ya, sudah terpenuhi. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kemudian pasal tentang perencanaan. Kita sampai jam berapa ya? 20.40, Pak. 40 ya. Ya. Baik. Saya izin minum sebentar ya. Ya, silahkan, Pak. Ini teman-teman auditor atau konsultan ada yang mau sharing-sharing? Mahasiswanya ada berapa orang nggak? Sekitar 47, Pak. 7 ya. Kan nggak balik. Ada dari Sukovindo? Biasanya tiap tahun ada dari Sukovindo nih. Ya, Auditor atau? bukan
Kan Pak, saya dari HSE-nya. Oh, HSE. Iya. Kalau yang tahun lalu auditornya ya, siapa? Bu Linda ya. Kalau dari Kemenaker ada? Ini kelas agak pendiam ya. Ada, Pak. Ada. Dengan siapa? Dengan Putri, Pak. Saya di pengawasan ketenagakerjaan. Bu Lena, kenal Bu Lena? Kenal, Pak. Nah, itu sangkatan sama saya. Bu Lena, kalau Bu Lena di pengawasan ya? Iya, Pak, di pengawasan. Oh, iya. Izin Pak, ada juga Pak. Ya Pak? Ada juga. Dari? Sama dari Binwas Naker juga Pak. Oh, Binwas. Tolong diperketat lagi pengawasannya ya. Siap Pak. Ya, karena kalau pengawas turun itu kan pada takut tuh Pak. Jadi diperketat aja. Pak siapa Pak? Saya Hugo Pak. Pak Hugo ya. Iya. Pak Hugo dan Ibu Putri, Pak. Bu Putri. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Sebentar. Oke, kita masuk ke perencanaan. Artinya ini tadi kita Pak ISO sudah menjelaskan tentang tahapan awal kita sebelum menyusun model sistem kita seperti apa. Tadi kita mengenali konteks organisasi ya. Kemudian sebelum masuk ke pasal perencanaan dia mengatur dulu tentang komitmen karena pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan atau penerapan sistem ini itu sangat dipengaruhi oleh komitmen. Makanya ISO menempatkan pasal komitmen itu setelah kita memahami kondisi, ya, kondisi dan situasinya. Maka baru ada pasal yang terkait dengan komitmen. Nah, komitmen pimpinan di sini, komitmen di situ adalah untuk memastikan bahwa siklus sistem ini bisa pertama tadi terintegrasi ke dalam kebijakan internal perusahaan, yang kedua juga menjadi bagian dari proses bisnis organisasi. Oke. Intinya adalah menyusun perencanaannya, menyusun perencanaan. Sebelum kita menyusun rencana K3, maka kita perlu mengenali risiko atau mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin ada. Mungkin ini yang berbeda ya dengan OSAS atau standar K3 yang dulu ya, di mana risiko yang kita identifikasi itu hanya risiko K3. Nah, kalau di pasal ini, perencanaan ini tidak hanya untuk risiko yang kita identifikasi, tidak hanya risiko K3 saja, tapi risiko-risiko yang bisa mengganggu penerapan dari sistem manajemen K3 itu juga menjadi bagian yang harus kita identifikasi. Ya. Jadi makanya di sini struktur ini menjelaskan pasal 6 itu 61 bicara tentang tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Risiko yang mana? Risiko yang teridentifikasi dari isu-isu yang tadi kita identifikasi. Isu internal dan isu eksternal. Kemudian setelah itu kita menetapkan apa yang menjadi sasaran kita atau target K3 kita, dan kemudian kita membuat perencanaan. Jadi membuat perencanaan ini diawali dengan kita menentukan
risiko yang akan muncul. Risiko ini muncul dari mana? Dari isu-isu yang ada tadi. Dan juga risiko K3. Jadi risiko yang muncul dari isu-isu yang tadi dan juga kemudian risiko K3. Ini kita untuk kalau mengidentifikasi risiko K3 berarti ada kita membuat hazard identification dan risk assessment ya. Atau IRADC gitu ya. Kita mengidentifikasi bahaya, kita mengidentifikasi peraturan perundangan, baru kita menentukan apa yang kita tindakan perencanaannya. Kemudian kita menyusun, dari sini kita menyusun target K3 kita dan rencana tindakan untuk mencapai target tadi. Dan itu adalah skema dari perencanaan. Di pasal 4 tadi, ini perencanaan ini sebenarnya bergulir dari pasal 4. Pasal 4 tadi tentang apa Bapak Ibu? Konteks organisasi ya. Di dalam konteks organisasi ini tadi ada apa? Mengenali isu, kemudian mengenali kebutuhan dan harapan. And expectation. Ya. Jadi pengenalan kita terhadap dua hal ini itu akan membawa kita pada pengenalan tentang apa? Risiko dan peluang. Risiko dan peluang di sini bukan risiko dan peluang K3 saja, tapi risiko dan peluang secara umum dari organisasi. Nah, risiko dan peluang inilah yang kita harus buat perencanaannya untuk mengambil tindakan. Makanya di pasal 6 perencanaan ini, 6.1-nya itu adalah tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Risiko dan peluang yang mana? Yang muncul dari isu dan kebutuhan dan harapan. Ya, itu satu. Kemudian juga risiko K3. Jadi kalau di sini maksudnya risiko umum ya, risiko secara umum yang terkait dengan perusahaan. Kemudian juga kita diminta mengidentifikasi risiko K3. Ini adalah OHS risk. Nah, dua ini ya, OHS risk dan risiko yang teridentifikasi di sini itu menjadi bahan atau referensi kita, dasar kita atau pertimbangan kita untuk menetapkan target K3 kita serta menetapkan sasaran K3. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke ya. Oke, sementara di SMK 3, di SMK 3 juga sama, menyusun perencanaan K3. Sama ya, kalau kita lihat tadi, ini ada ini. Kira-kira bedanya apa? Nah, ini kita diskusi dulu deh. Bedanya apa di tahapan perencanaan K3, di perencanaan K3 di SMK 3 dan perencanaan K3 di standar ISO 45001. Coba kita diskusi dulu. Biar kelasnya lebih hidup. Ada yang mau berbagi? Kira-kira apa? Halo? Izin, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Di Lutfi, Pak. Lutfi dari mana ya? Dari kenapa, Pak? Lutfi dari mana, Pak? Saya dari manajemen konstruksi, Pak. Oh, baik. Silakan. Gimana, Pak? Iya. Kalau saya lihat, mungkin yang di PP 50 itu tidak meminta untuk tidak mempersyaratkan identifikasi peluang ya, Pak ya? Kalau di ISO 45000 kan harus ada juga. Salah satunya ya. Juga dia tidak mensyaratkan mengidentifikasi risiko selain risiko K3. Iya, betul. Ya, kalau di ISO 45001 kan isu-isu itu memunculkan risiko kan. Risikonya pun bukan hanya risiko K3, risiko bisnis,
risiko operasional gitu kan ya. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan juga untuk menyusun perencanaan. Jadi perbedaannya di situ. Kalau di ISO 45001 dia meminta sampai secara komprehensif untuk kita mengenali semua risiko, tidak hanya risiko K3, tapi kalau di SMK 3 hanya risiko ada yang mau diskusi? Ini mungkin karena kuliah malam kali ya. Oke, kemudian pasal 7 tentang pendukung. Jadi setelah kita membuat perencanaan, kemudian kita untuk mengimplementasikan perencanaan, kita butuh supporting, gitu ya, butuh sumber daya. Ya. Sumber daya di sini bisa macam-macam ya, bisa orang, bisa anggaran, biaya, bisa juga infrastruktur, bisa juga dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah, maka di sini ISO mensyaratkan juga untuk kita bisa memenuhi standar yang terkait dengan supporting gitu ya, pendukung. Karena untuk menjalankan sistem misalnya kita butuh orang yang kompeten, kan? Butuh kompetensi. Jadi sekarang misalnya beberapa unit bisnis tertentu memang mensyaratkan gitu ya, lebih lebih detail, lebih teknis mensyaratkan terkait dengan kompetensi gitu ya, kompetensi tertentu yang diwajibkan sesuai dengan unit bisnisnya ya. Kemudian misalnya ahli K3 umum, ahli K3 kimia, ahli K3 konstruksi, ahli K3 listrik. Kemudian sekarang juga ada yang karena sekarang sudah ada SKK NI ya, terkait juga dengan tanggap darurat B3 gitu ya. Itu juga kompetensi ya. Macam-macam, ini kompetensi ini sangat tergantung pada unit bisnisnya ya, atau pekerjaannya. Kemudian orang ini semua perlu dibangun kesadaran terkait dengan bahaya, sumber bahaya, terkait dengan risiko K3, terkait dengan sumber-sumber bahaya, terkait dengan pengendaliannya dan sebagainya. Ini perlu dibangun. Kemudian juga komunikasi tadi ya, bagaimana membangun komunikasi di internal maupun eksternal, menyampaikan hal-hal yang sifatnya bahaya kepada internal gitu ya. Kemudian sistem dokumentasi. Ini yang menjadi pendukung kita untuk bisa menjalankan rencana K3 kita. Begitupun di SMK 3. Nah, nanti dilihat lagi ya bedanya apa. Di SMK 3 ini judulnya sudah pelaksanaan. Ya. Kalau tadi di ISO 45001 masih pendukung. Nah, kenapa dia tidak supporting. Ya, jadi ini kalau saya kasih catatan, ini ISO 45001 pasal 7 ini pendukung. Sedangkan yang ini adalah pasal 8 kegiatan operation. Jadi pasal 3 ini yang terkait dengan pelaksanaan itu di mana ya, di SMK 3 itu sudah bicara tentang pendukung dan juga pelaksanaan. Ini SDM sama ya. Ini ada persyaratan terkait dengan SDM, ada konsultasi, motivasi kesadaran, kemudian tanggung jawab, tanggung gugat, kemudian pelatihan dan kompetensi sama, kurang lebih sama. Kemudian sarana sama, kalau di ISO 45001 tadi dia bicaranya sumber daya, ya. Sumber daya itu ada sumber daya, salah satunya adalah infrastruktur. Kalau di SMK 3 dia lebih detail.
dia hanya menuliskan tentang sumber daya, tapi dia menjelaskan di situ sumber daya itu cakupannya apa saja. Ya. Oke. Kemudian juga di sini prasarana infrastruktur sumber daya, kalau di sana kan bilangnya dokumentasi, di sini langsung dibilangnya prosedurnya, pendokumentasian, prosedur kerja. Ini sebenarnya pasalnya tentang dokumentasi. Dengan organisasi wajib membentuk P2K3 gitu ya. Begitu ya, Bapak pengawas, wajib ya membentuk P2K3 ya. Wajib, Pak. Sesuai Permenaker 4 tahun 87, Pak. Nah, tuh. Dikasih tahu tuh regulasinya. Oke. Masih banyak juga yang belum punya sih ya, belum menerapkan. Oke, kemudian pelatihan dan kompetensi sama juga ya. Kalau kita bicara kompetensi, ini kan dasarnya dari apa yang menjadi fungsinya, tugas dan fungsinya, ya, atau job desk-nya. Kemudian untuk supaya dia bisa melaksanakan job tugasnya dengan baik, maka perlu ditetapkan standar kompetensi yang minimal atau yang wajib dimiliki. Kemudian standar kompetensi ini selalu dipantau, ya, dipantau gap-nya. Kemudian salah satu upaya untuk memperkecil gap kompetensi adalah salah satunya adalah dengan pelatihan, gitu ya. Maka ada rencana pelatihan yang harus kita susun. Oke. Sampai pasal berapa nih? 8 ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada boleh saya yang nanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang di tempatnya sudah menerapkan dua-duanya, ISO 45001 dan ISO dan SMK 3. Ada? Kalau Pak Cahyo ini dari mana Pak Cahyo? Dari industri botol kaca, Pak. Botol kaca, Pak. Ini ya. Botol kaca. Yang bukannya di Pulau Gadung itu, Pak ya? Kompetitor, Pak, itu, Pak. Saya di kompetitor ya. Itu Cilengsi. Saya di Cilengsi. Oh, iya iya. Nah. Kalau yang di sana itu klien saya itu yang di KCI ya, Pak? Oh, ya, betul. KCI. Oh iya. Tahu saya, Pak. Oh, tahu ya? Ya. Ya, kompetitor itu ya. Sudah menerapkan ISO kah di sana 45001, Pak Cahyo? ISO udah, Pak. 45001 ya. Kalau SMK 3? SMK 3 kita baru develop, Pak. Sedang ya. Ya. Nah, nanti mungkin bisa digunakan tadi cross reference tadi yang ketika kita sudah menerapkan ISO 45001 untuk masuk ke SMK 3 seperti apa. Oke. Kita ini karena pendiam semua terpaksa saya yang nanya-nanya nih. Kalau Pak Joshua gimana? Ada pengalaman nggak? Pak Joshua Readus Renaldi. Pak Joshua adakah? Pak Joshua.
Ini jangan-jangan Zoom-nya aja nih yang hadir nih. Budian Komalasari. Ya, Pak. Oke, Ibu dari di mana Bu ininya, aktivitasnya? Saya dari Laboratorium Lingkungan, Pak. Oh, laboratorium lingkungan mana tuh Bu? Di Bekasi, Cibitung. Kofindo. Bukan, Pak. Saya swasta. Di Media Lab. Media Lab ya. Iya, tapi belum implementasi ini sih, Pak. SMK 3 ya. Kita baru ISO-nya ISO yang khusus lab aja. ISO untuk lab saja, 17025. Iya, betul. ISO 17025. Sama dari lab lingkungannya, dari Permen LH 23 2020. Jadi untuk ISO 45001 juga belum ya, sama SMK 3 ya? Iya, belum, masih develop juga sih, Pak. Sedang develop ya. Oke, baik. Gimana? Ada pertanyaan nggak Bu? Atau diskusi yang bisa di-sharing dengan teman-teman lain? Kalau dari saya mungkin karena belum ya, Pak ya. Belum, cuman memang kalau di laboratorium sendiri kan memang termasuk high risk ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi memang walaupun kita belum implementasi secara keseluruhan dari klausul-klausul ISO 45001 ataupun SMK 3, kami tetap punya beberapa klausul memang yang dipersyaratkan oleh baik itu dari laboratorium, dari Permen LH ataupun dari ISO ya, tentang K3-nya dan juga pengelolaan limbah sih gitu sih, Pak. Dalam 17025 juga ada aspek K3-nya. Kalau 17025 sih nggak ada, Pak. Dari Permen LH 23 2020. Aspek K3-nya ada terkait dengan penyimpanan Oh iya, di ini ya, Pak ya, di 66 ya, Pak ya, Iya, betul. Untuk di bahan kimia ya, Pak ya. Bahan kimia, betul. Betul, iya sih, Pak. Paling kita mengacunya seperti itu karena memang belum implementasi secara full gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu sharingnya. Terima kasih Pak Wahyudin. Saya karena nggak ada mau nanya ya, saya nih yang memancing-mancing nih. Ini kalau kelas tahun lalu ramenya minta ampun. Nah, nih kalau tadi yang Pak Sabto deh ya, tadi Pak Sabto. Ya Pak, selamat malam Pak. Malam. Mana Pak? Bapak di mana Pak aktivitasnya? Saya di PT Shell Indonesia Pak. Shell? Iya. Oh, PT Shell. Ya, PT Shell gimana Pak? Sudah menerapkan 45001 dan SMK 3? Ya, jadi kalau yang ISO 45001 ya, itu kita adopt Pak. Jadi dari global itu kita mengadop ISO 450, jadinya ini Pak, HSSC Control Framework Pak. Jadi disesuaikan dengan kondisi di perusahaan gitu Pak. Ya. Jadi aspek ada health, occupational health, kemudian industrial hygiene, kemudian proses safety dan segala macamnya itu Pak. Ya. Tapi yaitu dikondisikan dengan kondisi yang ada di perusahaan. Seperti itu Pak. Kita tidak diaudit ya oleh badan sertifikasi untuk ISO 45001-nya ya, lebih ke penerapannya. Enggak, Pak. Ya, jadi itu auditnya sama dari Shell juga, tapi dari global Pak, seperti itu. Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak Sabto. Ya, sama-sama Pak. Ya. Mbak Resti, Bu Resti. Bu Resti adakah? Tidak ada.
Oh, mau tanya, Pak? Boleh. Dari mana, Pak? Ya, saya Sandi, Pak. Pak Sandi. Ya, silakan, Pak. Ya, gini, terkait sistem ini, kan memang sangat dibutuhkan di setiap perusahaan, Pak, ya, untuk bisnis prosesnya masing-masing. Ya. Yang dimana ini kan tujuannya nanti juga agar bisa perusahaan itu bisa bersaing dengan satu sama yang lain dan juga bisa mengikuti tahapan seleksi vendor ya Pak nantinya, sehingga kalau misalnya sistem ini sudah dibuat dengan baik sehingga dapat dengan mudah untuk memberikan requirement yang ditetapkan nantinya gitu kan. Ya. Cuman kan ini akan berbeda di lapangan jika ditemukan misalnya gini Pak, kita ada misalnya saya kan kebetulan di perusahaan transport aja, yang dimana transporter Pak ya, yang dimana pekerjaan itu yang kita dapatkan itu yang memang terkadang kalau short project itu kan kita dapatnya memang nggak mengikuti dari awal bidding project itu Pak ya. Jadi ketika memang ada klien meminta kita untuk dilibatkan. Jujuran kalau saya berkaca dengan perusahaan di tempat saya, memang kalau untuk di Indonesia kita hanya sedikit alat yang kita miliki Pak gitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita akan melibatkan si subkon yang akan kita tunjuk gitu Pak. Nah, pertanyaannya itu adalah untuk perusahaan khususnya transport sendiri kayak pekerjaan mungkin hanya untuk tracking biasa gitu segala macam, walaupun itu dia mengangkat barang khusus atau barang biasa dikatakan, itu kita akan sedikit tricky untuk mendapatkan subkon yang memang dia memiliki sistem yang bagus sesuai dengan bisnis proses yang kita harapkan gitu loh Pak. Nah ini dengan situasi begini kita boleh nggak ya misalnya karena memang proyeknya dibutuhkan juga cepat gitu, kita boleh nggak misalnya kita karena isu finance juga gitu loh Pak ya, kita mencari harga yang murah dan segala macam gitu kan, tapi tidak terlepas dengan pemantauan dari pihak perusahaan kita. Nah, kita boleh nggak ya? Kita udah tahu nih subkon ini bahwa dia tidak memiliki sistem yang baik, tapi kita mau nge-backup gitu Pak. Artinya sistem yang dipakai itu tetap sistem kita, tapi kita menjalankan yang dimana kita menggunakan subkon gitu loh Pak. Artinya kan di situ ada manajemen subkontraktor yang berjalan gitu loh Pak ya. Di sini di sistem itu juga akan menyebutkan perihal itu. Nah, boleh nggak sih dengan situasi seperti itu Pak gitu. Jadi subkon itu kita udah tahu nih, kita udah karena deadline juga kita terus kita memang dalam waktu cepat harus untuk mendapatkan harga. Contohnya kita mungkin di daerah pedalaman gitu Pak ya, di daerah satu sistem yang bagus gitu lah ya. Cuman kan kita harus cepat untuk memilih gitu lah. Kita harus cepat untuk memilih dan project itu harus cepat juga jalan. Nah, dengan situasi itu tadi boleh nggak ya kita tetap memilih subkon tersebut, tapi kita yang membackup untuk sistem itu gitu Pak. Apakah itu kalau misalnya dikatakan kalau klien untuk mereviewnya itu kan dia tidak akan sampai ke subkon kita, tapi kan dia menanyakan sistem kita gitu kan Pak ya. Ini udah dilengkapi atau belum dan segala macam gitu. Nah kalau dari perusahaan yang kita sendiri itu apa dibolehkan dengan situasi seperti itu Pak? Terima kasih. Baik Pak. Mohon maaf tadi Pak siapa Pak? Sandi Pak. Pak Sandi ya. Oke, baik. Pak Sandi ya. Jadi poin yang ditanyakan ini sebenarnya adanya di pasal 8 ya, tapi kita memang belum bahas soal itu, tapi tidak apa-apa karena ini kan sistem ini kan satu kesatuan. Nah,
pertama saya melihat dulu dari standar ya, baik dari ISO 45001 maupun SMK 3. Kedua standar ini mengatur tentang pembelian ya, procurement ya. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa tadi di awal saya menyampaikan bahwa ruang lingkup penerapan K3 itu harus mencakup, begitu kan, yang bisa kita kendalikan atau yang hanya bisa kita pengaruhi. Yang bisa kita kendalikan itu berarti itu milik kita 100% gitulah ya. Artinya alatnya, orangnya, sistemnya dan sebagainya itu kita punya kemampuan untuk mengendalikan, sehingga kita bisa mengintervensi itu dari sisi program, anggaran, orang dan sebagainya. Tapi ada hal lain yaitu yang hanya bisa kita pengaruhi. Nah, yang hanya bisa kita pengaruhi ini adalah contohnya para orang-orang yang bekerja atau pihak yang bekerja atas nama perusahaan. Ya, itu yang kita sebut sebagai pihak ketiga ya. Yaitu salah satunya adalah misalnya vendor. Nah, jadi kalau kita membangun sebuah sistem, pengendalian terhadap vendor itu menjadi bagian dari sistem kita. Karena apa? Ketika ada sumber bahaya yang mereka lakukan, itu pasti akan menjadi risiko di kita, gitu kan, sebagai pemberi pekerjaan. Nah, ini dulu yang saya perlu jelaskan. Jadi ISO, kalau kita bicara ISO sistem dan SMK 3 itu tidak bicara sampai boleh tidaknya, gitu ya. Dia bicara tentang pertama adalah kita harus memberikan pengaruh kita kepada orang-orang yang bekerja atas nama perusahaan, yaitu misalnya vendor atau pihak ketiga. Kita harus bisa membuat aturan main, kebijakan dan sebagainya yang bisa mempengaruhi mereka supaya mereka juga melakukan sadar terhadap K3 atau mungkin aware terhadap K3. Jadi yang dinilai kalau kita bicara tentang sistem atau apa adalah upaya kita untuk pertama adalah mengidentifikasi itu sebagai potensi resiko, gitu kan, potensi resiko dari pihak ketiga, bahwa kita tahu pihak ketiga kita ini masih seperti ini, itu tuangkan dalam manajemen risiko kita. Kalau kita tahu misalnya kita ada pertimbangan bahwa sekarang pihak ketiga yang kita beli mungkin pertimbangannya lebih ke arah harga dan sebagainya. Ini kalau secara sistem ya Pak, kalau kita bicaranya secara sistem. Yang dinilai adalah upaya kita untuk mengendalikan itu. Seperti yang Bapak bilang tadi, perusahaan berupaya untuk mengendalikan kekurangan yang ada yang dimiliki oleh si vendor tadi. Itu betul. Jadi upaya-upaya itulah yang harus dimasukkan ke dalam sistem kita menjadi bagian dari kontrol atau penerapan sistem kita. Ya, jadi kalau dalam sistem manajemen K3 justru itu penting. Jadi itu betul gitu yang Bapak lakukan, itu mengendalikan. Mengendalikan mereka mulai dari apa? Mulai dari mereka harus mengidentifikasi potensi risiko dari pekerjaan mereka atau dari kondisi mereka yang saat ini. Kemudian minta mereka untuk melakukan pengendalian, kemudian kita kalau perlu kita lakukan pembinaan dan sebagainya, karena ingat ini menjadi bagian dari ruang lingkup sistem kita. Gitu. Kalau kita tidak bina mereka, tidak kita kendalikan mereka dan sebagainya, sama saja kita membangun atau membiarkan risiko itu menjadi risiko kita. Kira-kira gitu Pak, kalau dari sisi sistem gitu ya, dari sisi sistem. Kalau dari sisi regulasi tergantung ya pada persyaratan yang dipersyaratkan oleh misalnya pemberi pekerjaan dari pihak Bapak gitu kan, misalnya mensyaratkan, bisa saja ada beberapa perusahaan yang langsung mensyaratkan penggunaan vendornya yang harus seperti apa gitu. Itu juga ada gitu ya Pak. Jadi kalau dari sisi regulasi, kalau regulasi peraturan perundangan itu nggak ada, setahu saya tidak ada gitu. Tapi ini sangat tergantung pada kontrak Bapak dengan pihak yang memberi pekerjaan ke Bapak. Kira-kira begitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Untuk sistemnya itu tetap Pak di bawah pengendalian kita ya. Kita telah memiliki sistem yang baik, kita telah juga memiliki pengendalian risiko dan pekerjaan itu. Karena maksud saya itu tadi, kita sudah mengatur sistem itu. Nah, kalau misalnya itu diperbolehkan, ya berarti apa yang sudah dilakukan teman-teman itu juga
masih on the track gitu loh Pak. Jadi saya memang kita ketika sebuah pekerjaan itu dijalankan, kita juga tidak lepas begitu saja. Ada supervisi yang kita, supervisor yang kita turunkan, yang dimana untuk make sure bahwa seluruh secara prosedural yang dimiliki perusahaan kami itu berjalan gitu loh Pak. Tapi tidak untuk melepaskan itu. Cuman yang menjadi tricky itu adalah tuntutan kita di dalam perusahaan itu yang dimana seperti kalau misalnya di di point operation ini kan ada tentang procurement itu, nah dimana procurement itu yang memang ada persyaratan yang harus dilewati gitu Pak. Betul. Contohnya kayak SMS dan segala SMS ya agak yang sedikit sulit bagi bagi kita gitu ya untuk mendapatkan vendor yang sesuai harapan gitu. Iya, makanya sangat tergantung pada persyaratan yang disyaratkan oleh pemberi pekerjaan ke pihak perusahaan Bapak gitu ya. Apakah mereka mengatur tentang standar yang sudah ditentukan. Ya, betul. Nah, kalau itu ada berarti kan ini memang harus dilakukan ya. Tetapi kalau itu tidak ada, kalau kita melihat dalam kacamata sistem, memang poinnya adalah kita memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak ketiga itu harus kita kendalikan dari sisi bahayanya. Nah, tentunya tadi berdasarkan apa tingkat resikonya dari pihak ketiga ini, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau secara sistem, kalau misalnya saya mengaudit, itu justru yang akan saya lihat adalah bagaimana kita memahami bahwa mereka kondisinya seperti ini melalui manajemen risiko, kemudian apa upaya yang kita lakukan oleh perusahaan untuk mengendalikan mereka, apa saja yang dilakukan, misalnya apakah ada prosedur khusus untuk terkait dengan misalnya initial meeting, kemudian monitoring saat pekerjaan, kemudian peringatan, tanda-tanda peringatan dan sebagainya. Kalau itu dilakukan kemudian diterapkan secara sistem cukup, secara sistem ya. Saya kira gitu Pak. Baik, terima kasih. Berarti nggak ada isu Pak ya? Ya. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita close. Ini ada yang nanya, izin bertanya Pak, saya dengan Nadia untuk ISO 451 untuk risk matrix setiap risiko selain K3 seperti misalnya apakah ada panduan khusus atau sesuai kebijakan perusahaan. Bukan panduan khusus tapi standar-standar yang umum yang memang sudah ada dibuat itu ada. Untuk bisnis dan finansial itu sudah banyak sih Bu. Tapi kalau perusahaan mau bikin sendiri juga bisa, mau buat matriks sendiri juga bisa. Tapi ini tidak mudah ya, karena harus diuji coba gitu. Jangan sampai kita membuat risk matrix malah membuat hasil penilaiannya tidak representatif menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Karena hasil manajemen risiko itu kan akan menjadi salah satu pertimbangan kita di dalam menentukan model sistem yang akan kita bangun gitu ya. Jadi jawaban saya itu ada untuk contoh-contoh yang terkait dengan risk matrix untuk misalnya bisnis dan finansial itu sudah banyak. Itu Bu Nadia ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Iya, sudah habis Pak. Kita akan lanjut lagi di hari Jumat depan ya Bapak Ibu ya, di jam yang sama ya berarti ya. Iya, betul Pak. Ya, baik. Ya Pak. Oke, mungkin dari saya untuk kelas kali ini cukup ya. Nanti saya tidak teruskan, nanti kita masih ada pasal 8, 9, 10 untuk pertemuan berikutnya. Tapi saya akan senang sekali kalau kita bisa sharing ya, masing-masing bisa sharing, karena bisa jadi mungkin di tempat Bapak Ibu yang lain mungkin sudah ada case-nya dan sebagainya, atau bahkan mungkin ini ada Bapak Ibu yang dari kementerian yang bisa menjawab beberapa kegalauan kita di industri, di tempat kita yang terkait dengan regulasi, itu juga bisa kita, kelas ini bisa jadi
sarana kita untuk bertukar pikiran atau bertukar informasi malah. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kelas ini ya. Di Bapak Ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. banyak Pak Wahyudi. Ya.